Selamat datang kembali di sesi kupasan mendalam kita. Hari ini kita punya satu gagasan nih yang mungkin kesannya simpel ya, tapi dampaknya itu wah luar biasa, langsung dari Peter Drucker. Gagasannya adalah jadi efektivitas tuh ternyata bukan soal bakat alami atau katakanlah keajaiban gitu ya. Kata Drucker, efektivitas itu ternyata bisa dipelajari. Nah, sumber kita kali ini bab satu dari buku klasiknya The Effective Executive. Ini buat Anda yang kerjanya pakai otak, pakai pengetahuan, bab ini tuh fondasi penting banget. Oke, jadi misi kita hari ini, kita coba bongkar bareng ya. Kenapa sih efektivitas jadi krusial banget di zaman sekarang? Terus siapa aja yang Drucker maksud eksekutif? Ini bisa jadi beda loh dari bayangan kita. Dan juga apa aja sih tantangan atau jebakan yang bikin kita susah efektif. Tapi yang paling penting, kenapa kita semua punya harapan untuk bisa jadi lebih efektif. Gimana tuh? Iya, betul banget. Kedengarannya mungkin biasa aja ya sekarang kalau efektivitas bisa dipelajari. Tapi waktu Drucker nulis ini, fokusnya tuh seringkali masih nyari orang yang berbakat gitu. Drucker lihat ada pergeseran besar. Masyarakat modern itu kan sangat bergantung sama kinerja organisasi-organisasi raksasa. Ya perusahaan, pemerintah, rumah sakit, macam-macam lah. Dan kinerja organisasi ini ujung-ujungnya bergantung banget sama efektivitas orang-orang di dalamnya, terutama yaitu tadi yang kerjanya pakai pengetahuan. Efektivitas ini, kata Drucker, udah kayak mata uang utama. Tanpa itu, mau sepintar apapun, sebanyak apapun pengetahuannya, kerja keras berjam-jam pun, bisa jadi ya sia-sia aja. Wah, dalam juga ya, kelangsungan hidup masyarakat modern katanya. Iya, dia bilang gitu, bergantung pada kemampuan kita bikin para pekerja pengetahuan ini efektif. Oke, jadi efektivitas ini bukan cuma soal sibuk atau kelihatan pintar gitu ya. Drucker kan definisinya tajam tuh. Getting the right things done. Menyelesaikan hal yang benar. Ini beda dong ya sama sekedar efisien. Nah, persis. Ini bedanya krusial banget. Drucker tegas misahin itu. Efisien itu kan doing things right, melakukan sesuatu dengan benar. Ini penting banget, tapi lebih relevan buat kerjaan manual. Misalnya pekerja pabrik gitu ya. Outputnya jelas, berapa sepatu jadi, kualitasnya gimana. Gampang ngukur efisiensinya. Tapi kalau kerjaan pengetahuan, nah ini beda banget. Pekerja pengetahuan, knowledge worker, yang modalnya otak bukan otot ya. Hasilnya kan ide, informasi, keputusan gitu. Di sini ya bedanya. Tepat sekali. Output pekerja pengetahuan itu baru ada nilainya kalau dipakai sama orang lain buat menghasilkan sesuatu lagi. Coba bayangin, laporan riset super brilian, tapi cuma disimpan di laci. Yang nggak ada gunanya kan? Makanya fokusnya harus ke efektivitas. Mastiin kita ngerjain hal yang benar, yang emang dibutuhin, yang bakal dipakai, yang ngasih dampak. Kita kan nggak bisa diawasi ketat kayak pekerja pabrik. Nggak ada yang tahu persis apa yang ada di kepala knowledge worker. Jadi, mereka harus bisa ngarahin diri sendiri. Menarik banget. Artinya orang yang super cerdas atau idenya banyak banget pun belum tentu efektif dong. Saya ingat Drucker bilang, kecerdasan, imajinasi, pengetahuan itu kayak bahan baku aja ya. Iya bener, itu aset penting, bahan baku. Tapi butuh sesuatu lagi buat ngubahnya jadi hasil nyata. Dan sesuatu itu ya efektivitas. Malah nih, Drucker agak provokatif bilangnya. Ada orang yang dia sebut plodders. Mungkin nggak paling cemerlang, tapi tekon sistematis. Ternyata seringkali mereka jauh lebih efektif daripada si jenius yang kerjanya serabutan. Ingat nggak cerita kura-kura sama kelinci? Kura-kura menang bukan karena cepet, tapi karena konsisten aja jalan ke arah yang bener. Nah, efektivitas itu mirip gitu. Soal konsisten ngejalanin praktik yang bener. Wah ya juga ya. Dan ini ada hubungannya sama motivasi juga kan? Pekerja pengetahuan itu kan termotivasinya sama pencapaian. Sama perasaan kalau kerjaan mereka tuh ada hasilnya, ada dampaknya gitu. Betul, kalau mereka ngerasa nggak efektif, wah komitmennya bisa luntur tuh. Ujung-ujungnya cuma jadi kerja 9 ke 5 tanpa semangat. Istilahnya Drucker jadi time server, cuma ngabisin waktu. Jadi mereka perlu ngerasa berkontribusi ya. Kalau enggak rasanya kayak cuma jadi baut kecil aja gitu di mesin besar. Persis. Makanya efektivitas itu bukan cuma bagus buat organisasi, tapi juga penting banget buat kepuasan sama pengembangan diri si pekerja pengetahuan itu sendiri.
Kalau pekerja manual kan bisa bangga lihat hasil fisiknya, sepatu bagus misalnya. Kalau pekerja pengetahuan, produknya kan lebih abstrak. Kepuasannya datang dari lihat dampak produk itu. Nah, itu lewat efektivitas. Oke, oke. Paham sekarang kenapa efektivitas ini penting banget apalagi di dunia kerja sekarang yang banyak knowledge work-nya. Pertanyaan berikutnya nih, siapa sih sebenarnya yang Drucker anggap sebagai eksekutif ini? Apa cuma buat bos-bos besar aja, CEO, direktur gitu? Nah, ini nih salah satu poin Drucker yang bikin kita mikir ulang. Buat dia, eksekutif itu nggak melulu soal jabatan atau berapa banyak anak buahnya. Definisinya lebih ke fungsi. Siapapun pekerja pengetahuan, entah dia manajer atau kontributor individu, yang karena posisi atau pengetahuannya, dia punya tanggung jawab atas kontribusi yang secara material, ini penting nih, mempengaruhi kapasitas organisasi buat berkinerja dan mencapai hasil. Oh, jadi fokusnya di dampak kontribusi ya, bukan di struktur hierarki. Tepat. Otoritas posisi ya ada, tapi Drucker juga ngakuin adanya otoritas pengetahuan. Contoh klasiknya yang sering dia pakai itu soal kapten infanteri muda di hutan Vietnam. Waktu ditanya gimana dia mimpin di situasi kaos gitu, dia jawabnya kira-kira gini, "Ya, di sini saya yang tanggung jawab. Tapi kalau anak buah saya ketemu musuh, saya mungkin jauh. Nggak bisa kasih perintah langsung. Tugas saya," katanya, "itu mastiin mereka tahu apa yang harus dilakuin. Keputusan ya ada di tangan siapapun yang pas ada di lokasi kejadian. Dalam situasi itu," kata Drucker, "prajurit manapun yang harus bikin keputusan penting berdasarkan pengetahuannya, ya dia eksekutif." Wah gila sih contohnya. Kuat banget dan langsung jelas gitu ya maksudnya. Jadi bukan cuma ngelola orang tapi soal tanggung jawab atas keputusan yang ngefek. Bener banget. Contoh lain yang lebih kantoran deh. Misalnya peneliti kimia di lab. Mungkin dia nggak punya anak buah sama sekali, tapi keputusannya milih jalur riset A atau B, itu bisa nentuin masa depan produk perusahaan kan? Atau staf akuntan junior yang tugasnya ngelasifikasiin item pendapatan atau biaya. Cara dia ngelasifikasiin itu bisa ngaruh banget ke laporan keuangan, terus keputusan strategis di atas. Mereka semua, menurut Drucker, ya eksekutif, karena kontribusi berbasis pengetahuan mereka itu punya dampak material. Ini benar-benar buka wawasan ya. Artinya sangat mungkin loh Anda pendengar kami itu sebenarnya seorang eksekutif dalam pengertian Drucker ini. Meskipun jabatan formalnya bukan manajer. Selama kerjaan Anda itu ngandelin pengetahuan dan keputusan Anda punya pengaruh nyata ke hasil akhir, ya Anda itu eksekutif yang dituntut efektif. Dan jumlah eksekutif, dalam pengertian ini, di organisasi modern, itu jauh lebih banyak loh daripada yang kelihatan di bagian struktur organisasi formal. Makanya sekarang makin banyak kan jalur karir ganda gitu, ada jalur manajerial, ada jalur buat spesialis atau kontributor individual. Dua-duanya sama-sama dianggap eksekutif. Oke sip, jadi kita udah clear nih soal pentingnya efektivitas dan siapa aja yang butuh jadi efektif. Tapi Drucker ini realistis banget orangnya ya. Dia bilang ada kondisi-kondisi bawaan di kerjaan eksekutif ini yang malah secara sistematis gitu ngedorong ke arah tidak efektif. Ada 4 realitas katanya, susah dihindarin. Coba kita bedah satu-satu ya. Realitas pertama apa tuh? Realitas pertama, ini kayaknya banyak yang ngalamin nih. Waktu eksekutif itu cenderung jadi milik orang lain. Mereka tuh kayak disandra sama organisasi. Telepon bunyi terus, email masuk nggak berhenti, rapat dadakan, ada aja orang datang nanya ini itu. Semua ini motong-motong waktu mereka jadi kecil-kecil, jadi fragmen gitu. Susah banget dapat waktu yang cukup panjang buat kerjaan yang butuh mikir dalam, butuh konsentrasi. Beda lah sama misalnya dokter bedah yang bisa minta jangan diganggu pas operasi. Ya ampun, ini mah gambaran hari kerja mayoritas orang ya sekarang. Interupsi terus-terusan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, eksekutif itu didorong buat terus beroperasi. Maksudnya, kejebak sama kesibukan sehari-hari, kecuali mereka secara sadar dan aktif ngelawan arus itu. Kalau nggak ada usaha keras buat fokus ke hal yang benar-benar penting, yaitu kontribusi dan hasil jangka panjang, mereka pasti keseret sama krisis harian, masalah operasional yang mendesak tapi mungkin nggak penting-penting amat. Drucker amatin tuh, banyak pemimpin puncak yang masih aja sibuk ngurusin detail pabrik atau pemasaran, padahal kerjaan mereka harusnya mikirin arah strategis perusahaan. Arus operasional ini kuat banget soalnya. Oke, jadi waktu udah kepotong-potong karena interupsi realitas pertama,
Makin abis lagi karena tekanan buat nyelesain urusan darurat, tapi mungkin nggak penting, realitas kedua. Gimana sama yang ketiga? Realitas ketiga, seorang eksekutif itu baru efektif kalau kontribusinya dipakai sama orang lain. Mereka kan kerja di dalam sebuah organisasi. Organisasi itu kan alat buat gabungin macam-macam keahlian. Artinya, output seorang eksekutif, mau itu ide, laporan, rencana, atau keputusan, itu harus jadi input buat orang lain biar bisa ngasilin sesuatu. Nah, ini butuh komunikasi, koordinasi, rapat, memo, yang semuanya ya lagi-lagi makan waktu dan energi. Nggak bisa kerja sendirian di pojokan. Oh, jadi ketergantungan sama orang lain ini bukan cuma soal atasan bawahan ya, tapi emang soal aliran kerja pengetahuan itu sendiri. Mesti ada interaksi biar produk kita nyampe dan berguna. Oke, masuk akal. Dan yang terakhir? Realitas keempat. Dan ini nih mungkin yang paling tricky, paling bahaya. Eksekutif itu ada di dalam organisasi, jadi cenderung ngelihat realitas internal lebih jelas daripada realitas eksternal. Padahal, hasil yang sebenarnya, pelanggan puas, pasien sembuh, ilmu baru, itu kan terjadinya di luar organisasi. Godaannya gede banget buat lebih fokus ke masalah internal. Politik kantor lah, prosedur ribet lah, daripada ngelihat tren pasar, kebutuhan pelanggan, atau perubahan teknologi di luar sana. Dan makin tinggi posisi, biasanya makin terisolasi dari realitas luar ini. Wah, ini poin kuat banget soal bias internal. Drucker ngasih contoh bagus kan di sini, yang soal thalidomide sama Ford Edsel itu. Betul. Tragedi thalidomide, obat penenang yang bikin cacat lahir itu, bisa dicegah nyebar di AS itu bukan karena data statistik canggih loh waktu itu, tapi karena ada satu dokter di FDA, dia punya persepsi kualitatif. Dia curiga sama efek samping ringan yang dilaporin kayak kesemutan gitu. Soalnya ngingetin dia sama kasus obat lain bertahun-tahun sebelumnya. Dia nahan izin edar ya berdasarkan intuisi dan pengalaman kualitatif itu, bukan angka. Sebaliknya, Ford Edsel, mobil yang gagal total itu diluncurin berdasarkan data riset pasar kuantitatif yang meyakinkan banget. Tapi datanya gagal nangkep pergeseran kualitatif selera konsumen yang lagi terjadi. Pas pergeseran itu akhirnya bisa diukur, ya Edsel udah keburu gagal. Jadi intinya, data kuantitatif penting tapi nggak cukup ya. Kejadian penting di luar sana seringkali mulainya dari sinyal kualitatif yang lemah. Butuh perseksi buat nangkepnya, bukan cuma angka dari komputer. Tepat! Drucker malah ngingetin bahaya komputeritis, terlalu ngandelin data terstruktur dari dalam, terus ngabain sinyal-sinyal kualitatif dari luar yang belum bisa diangkain. Komputer kan hebatnya ngolah data yang udah ada dan terstruktur, yang kebanyakan ya dari internal. Tapi realitas di luar sana seringnya ambigu, kualitatif, dan baru jadi fakta jelas setelah kejadian. Kemampuan manusia buat mempersepsikan pola, anomali, atau perubahan tren yang baru muncul itu nggak bisa digantiin komputer. Bahaya kalau kita cuma lihat laporan internal yang rapi, tapi lupa sama dunia nyata di luar. Nah, keempat realitas ini, waktu kesandra, tekanan operasional, ketergantungan sama orang lain, dan bias internal, semuanya kerja bareng, ngedorong eksekutif ke arah inefektivitas. Oke, setelah dengar 4 realitas yang neken banget ini, rasanya kok tantangannya berat banget ya? Mungkin ada yang mikir, wah kalau gitu emang susah dong jadi efektif. Tapi justru di sini kan intinya argumen Drucker di bab 1 ini. Dia bawa harapan. Justru itu dia poinnya. Setelah ngebeberin semua kesulitan itu, Drucker sampai ke kesimpulan utamanya. Efektivitas itu bisa dan harus dipelajari. Ini bukan soal nyari manusia super yang kebal sama semua tekanan tadi. Usaha nyari atau nyiptain orang yang lebih pintar, lebih berbakat alami, itu hasilnya terbatas, kata dia. Kita tuh harus kerja sama orang-orang yang ada sekarang, dengan segala plus-minusnya. Fokusnya bukan ngubah manusianya, tapi ngubah praktek kerja mereka. Biar hasil dari kemampuan dan pengetahuan yang udah ada, itu bisa ditingkatin. Nah, alatnya, ya efektivitas itu. Terus apa yang bikin Drucker sih yakin itu kalau ini bisa dipelajari? Buktinya apa gitu? Buktinya, kata Drucker, dari pengalaman dia ketemu dan ngamatin banyak banget eksekutif yang efektif di macam-macam bidang, dia nemuin satu hal yang mencolok banget. Nggak ada tuh yang namanya tipe kepribadian atau profil tunggal dari seorang eksekutif efektif. Nggak ada cetakannya gitu ya? Sama sekali nggak ada. Beda-beda banget mereka.
Ada yang ekstrovert, periang, ada yang pemalu, pendiam, ada yang rapi banget, terstruktur, ada juga yang kelihatannya agak eksentrik. Ada yang hangat, gampang gaul, ada yang jaga jarak, kesannya dingin. Ada yang analitis banget, ada yang ngandalin intuisi. Ada yang cepat ambil keputusan, ada yang mikirnya lama. Beda semua deh pokoknya. Temperamen, latar belakang, minat, cara kerja, hampir semuanya beda. Loh, kalau gitu apa dong benang merahnya? Apa yang bikin mereka sama-sama efektif padahal orangnya beda-beda gitu? Nah, yang nyatuin mereka semua, menurut observasi Drucker, adalah praktik-praktik dasar yang mereka lakuin secara konsisten. Efektivitas itu bukan soal siapa Anda, tapi soal apa yang Anda lakukan. Efektivitas itu sebuah kebiasaan, habit, kata Drucker. Kumpulan dari praktek-praktek spesifik. Dan kayak kebiasaan lain aja, atau kayak kita belajar perkalian waktu kecil dulu, praktek ini bisa dipelajari. Caranya, ya latihan yang disiplin diulang terus-menerus sampai jadi otomatis, sampai jadi bagian dari cara kerja kita sehari-hari. Oh, jadi kuncinya bukan di bakat atau kepribadian, tapi di disiplin buat ngejalanin hal-hal yang benar secara konsisten. Wah, ini kabar baik banget ya. Berarti ada harapan buat kita semua, doh. Drucker terus ngidentifikasi ada 5 praktek inti nih yang kayak pilar-pilar efektivitas gitu. Mungkin bisa kita sebutin sekilas aja buat penutup sama gambaran buat pendengar? Boleh-boleh. Ini sebenarnya peta jalan buat sisa bukunya nanti. 5 praktik kunci dari eksekutif efektif menurut Drucker itu, pertama, mereka tahu waktu mereka dipakai buat apa. Mereka secara sistematis mengelola waktu mereka yang terbatas itu. No die time. Kedua, mereka fokus ke kontribusi keluar. Mereka selalu nanya, kontribusi apa sih yang diharapkan dari saya, bukan cuma tugas saya apa. What can I contribute? Ketiga, mereka membangun di atas kekuatan. Kekuatan diri sendiri, kekuatan orang lain, atasan, rekan, bawahan, sama kekuatan situasi. Mereka nggak fokus kelemahan. Making strength productive. Keempat, mereka konsentrasi ke beberapa hal penting aja yang bakal ngasih hasil luar biasa. Mereka netapin prioritas dan nurutin itu. First things first. Kelima, mereka bikin keputusan yang efektif. Ini bukan soal banyak-banyakan keputusan, tapi soal kualitasnya. Dan itu dicapai lewat proses yang sistematis. Effective decisions. Luar biasa. 5 pilar ya. Jadi kalau dirangkum nih dari bab 1 ini, di dunia kerja modern yang ngandelin pengetahuan, efektivitas kemampuan buat nyelesain hal yang benar, itu penting banget. Dan kabar baiknya, ini bukan bakat langka, tapi sebuah disiplin. Serangkaian kebiasaan dan praktek yang bisa dipelajari sama siapa aja yang mau. Drucker nggak cuma ngasih tahu tantangannya, tapi juga ngeyakinin kita kalau ada jalan keluarnya yang sistematif. Betul. Dan pentingnya, ini tuh lebih dari sekedar produktivitas perusahaan loh. Buat Anda sebagai individu, belajar efektif itu jalan menuju pencapaian pribadi, rasa puas dalam kerja, dan pengembangan diri. Buat masyarakat, ini cara mastiin kalau organisasi-organisasi vital kita itu berfungsi baik dan jadi tempat di mana potensi manusia, terutama pekerja pengetahuan, bisa berkembang optimal. Ini soal nyambungin kebutuhan organisasi akan hasil sama kebutuhan individu akan pencapaian. Titik inti tadi, manajemen waktu, fokus kontribusi, memakai kekuatan, prioritas utama, sama keputusan efektif. Praktik mana ya yang paling klik, paling kena gitu, sama tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang? Kira-kira praktik mana yang bisa mulai Anda latih? Mungkin langkah kecil aja dulu, mulai besok. Ini baru awal banget sih memang. Ide-ide Drucker ini dalam dan aplikatif banget. Semoga obrolan kita hari ini bisa kasih percikan inspirasi ya buat terus ngasah efektivitas Anda. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.